Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Naomi Maulidia Amanda dengan NIM 230701686 akan mempresentasikan tentang virtualisasi kehidupan. Oke, selanjutnya, apa sih yang dimaksud dengan virtualisasi kehidupan? Jadi, virtualisasi kehidupan merupakan proses di mana berbagai aspek sosial, ekonomi, budaya, dan psikologis manusia berpindah ke ranah digital. Dunia kini hidup dalam era digital society atau masyarakat virtual, di mana teknologi digital menjadi ruang utama interaksi dan aktivitas. Fenomena ini ditandai oleh meningkatnya pengguna internet, media sosial, e-commerce seperti Shopee, Tokopedia, e-learning, hingga virtual community yang menggantikan sebagian besar fungsi sosial di dunia nyata. Di era modern ini, perkembangan bentuk komunitas tidak hanya menjadi di dunia nyata saja, tetapi juga semakin banyak komunitas yang terbentuk di dunia maya. Menurut Santoso et al. 2023, karena kehidupan manusia saat ini tidak bisa lepas dari kebutuhan yang dipengaruhi oleh penggunaan media digital. Dalam aspek ekonomi, digitalisasi membuka peluang baru seperti pemasaran dan transaksi daring, serta membentuk komunitas konsumen online. Komunitas virtual menjadi wadah kegiatan ekonomi seperti co-creation, loyalitas merek, dan interaksi pemasaran. Penelitian produk tentang produk saintifik menunjukkan bahwa media sosial dan komunitas online berperan penting dalam meningkatkan loyalitas konsumen melalui keterlibatan dan hubungan dengan merek. Selanjutnya, menurut pandangan psikologi, dari sudut pandang psikologi, virtualisasi kehidupan mempengaruhi cara orang berinteraksi dan membentuk jati diri. Dunia digital bisa menjadi tempat untuk mengekspresikan diri dan berhubungan dengan orang lain, tapi juga bisa menyebabkan kecanduan, rasa kesepian, dan kurangnya empati. Karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan online dan kehidupan nyata agar tetap sehat secara mental dan sosial. Dalam psikologi komunitas, fokus utamanya adalah bagaimana individu berhubungan dengan lingkungan sosialnya, termasuk bagaimana komunitas mempengaruhi kesejahteraan, identitas, dan rasa memiliki atau sense of community. Transformasi digital yakni virtualisasi kehidupan menggeser sebagian besar interaksi dari komunitas nyata yang fisik ke komunitas virtual yang berbasis media sosial, forum online, dan aplikasi chatting seperti WhatsApp dan game online. Dalam komunitas virtual ini, cara seseorang membangun sense of community berubah, tidak lagi melalui interaksi tatap muka dan lingkungan geografis, tetapi melalui komunikasi digital. Keterlibatan dalam kelompok virtual, pengalaman bersama secara online, dan perasaan bahwa suara dan keterlibatannya dihargai meskipun tanpa kehadiran fisik. Oke, selanjutnya, menurut Suryo Nugroho et al., dalam jurnal yang berjudul Komunitas Virtual Menjadi Komunitas Sosial, perkembangan komunitas virtual saat ini sangat dipengaruhi oleh perkembangan internet yang sangat pesat. Hal tersebut bertampak sangat banyak komunitas virtual yang bermunculan. Banyaknya komunitas virtual yang muncul merupakan suatu tren yang memungkinkan manusia berkegiatan di ruang virtual bersama orang-orang dari segala penjuru dunia membentuk sebuah komunitas tanpa harus berkumpul di suatu tempat secara fisik. Selanjutnya, contoh lainnya adalah fenomena games, terutama di Indonesia, dapat menjadi suatu komunitas sendiri. Games menjadi salah satu bagian dari teknologi komunikasi yang disebabkan oleh adanya internet. Peminat dari game tidak mengenal batasan usia, mulai dari anak hingga dewasa. Contohnya adalah Roblox. Gitu. Selanjutnya, dampaknya adalah bagi individu yang pertama daya perubahan identitas diri, yang kedua adalah keterhubungan dan dukungan sosial, yang ketiga adalah risiko isolasi dan ketergantungan digital. Bagi komunitas, dampaknya adalah munculnya komunitas virtual baru, perubahan rasa memiliki sense of community, tantangan solidaritas, dan keberlanjutan. Dampaknya bagi individu, salah satu dampak yang paling nyata adalah meningkatnya sosialisasi sosial dan menurunnya empati. Karena terlalu sering berinteraksi melalui dunia maya membuat seseorang terbiasa dengan komunikasi singkat dan dangkal. Sehingga kemampuan berinteraksi secara langsung dan memahami emosi orang lain semakin berkurang. Selain itu, muncul fenomena kecanduan digital di mana individu sulit melepaskan diri dari media sosial. Hal ini menurunkan produktivitas, mengganggu konsentrasi, dan bahkan memicu gangguan mental seperti stres, cemas, serta depresi ringan akibat tekanan sosial di dunia maya. Virtualisasi dapat melemahkan solidaritas sosial karena ikatan di dunia maya cenderung bersifat sementara dan kurang emosional. Penyebaran hoaks, polarisasi, dan perilaku antisosial seperti cyberbullying juga meningkatkan akibat anonimitas digital.
Untuk minimalkan dampak negatif virtualisasi diperlukan kesadaran digital melalui penggunaan teknologi secara bijak, penguatan interaksi sosial secara langsung, serta pendidikan literasi digital agar individu mampu memilah informasi dan menjaga etika dalam dunia maya. Selain itu, komunitas perlu mendorong kegiatan sosial nyata agar hubungan antar manusia tetap hangat dan bermakna di tengah kehidupan digital. Kesimpulannya adalah, virtualisasi kehidupan telah mengubah cara manusia berinteraksi, bekerja, dan membangun komunitas. Dunia maya menghadirkan kemudahan dalam berkomunikasi dan akses informasi, namun juga menimbulkan dampak negatif, seperti menurunnya empati, isolasi sosial, dan kecanduan digital, serta melemahnya solidaritas dalam komunitas. Perubahan ini menunjukkan bahwa keseimbangan antara kehidupan virtual dan nyata sangat penting agar manusia tetap terhubung secara sosial dan emosional. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.